Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi dengan pembelajaran tematik tema 2 persatuan dalam perbedaan, subtema 1 rukun dalam perbedaan, pembelajaran 2. Sebelum kita mulai ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kali ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ayo kita perhatikan bersama-sama ke pembelajaran hari ini. Pelangi indah karena warna yang berbeda-beda. Hidup berbangsa dan bertanah air indah jika kita hidup rukun walaupun berbeda-beda. Coba kita perhatikan, ini adalah gambar warga yang bekerja sama, bergotong royong, hidup rukun. Coba lihat ini lagi membuat apa ya? Oh ya, ini adalah dalam rangka 17 Agustus. Perbedaan yang menguatkan. Kampung Cempaka adalah sebuah kampung transmigran. Warganya berasal dari berbagai daerah padat di Pulau Jawa. Hal itu menjadikan mereka berbeda suku maupun agama. Di kampung Cempaka hiduplah 5 orang sahabat. Ada Asnah yang berdarah Sunda, Utami dari Banyuwangi, Tony seorang anak etnis Tionghoa yang sebelumnya tinggal di Semarang, Wande dari suku Tengger di Jawa Timur, dan Marta anak seorang pendeta yang dahulu tinggal di Solo. Di kampung Cempaka, rumah mereka bersebelahan dan mereka pergi ke sekolah yang sama. Itu sebabnya mereka sangat akrab. Mereka suka bermain bersama dan sering menghabiskan waktu di rumah satu sama lain. Meskipun berbeda suku, kebersamaan begitu kental terlihat dalam keseharian mereka. Bersama anak-anak lain di kampung Cempaka, mereka setiap hari Minggu berkumpul di balai utama kampung. Biasanya, selain berolahraga bersama, mereka juga kerap berkelilingi ke rumah warga, membantu melakukan apa saja yang dibutuhkan warga. Kadang-kadang mereka membantu warga lanjut usia, sekadar membereskan rumah atau menyiapkan makanan. Sekali mereka juga membantu orang tua yang sedang bekerja bakti membersihkan lingkungan. Dari Tony, mereka belajar menari barongsai, lalu mereka ajarkan tarian itu kepada anak-anak sekampung. Sementara itu, setiap tiba saat panen, Wande dan keluarganya akan sibuk memimpin warga membuat tumpeng gede, yaitu nasi khas dari Tengger, yang mensyukuri berkat Tuhan. Sikap toleransi yang ditunjukkan kelima sahabat itu memang sekadar berupa hal-hal kecil. Hal kecil dalam keseharian itulah yang mencerminkan kehidupan Bhinneka Tunggal Ika di kampung Cempaka yang kaya akan perbedaan. Mereka hidup damai, berdampingan, dan tulus saling menjaga. Rukun dalam perbedaan. Nah, di sini ada sebuah diagram. Ya, perbedaan. Berbeda suku dan agama, ada yang berasal dari Sunda, Jawa, dan etnis Tionghoa. Cara menyikapinya, meskipun berbeda suku agama, kita harus saling tolong-menolong atau toleransi, saling menghormati dalam kehidupan. Manfaat hidup rukun, hidup akan terasa damai, berdampingan, tulus, dan saling menjaga. Meskipun kita berbeda-beda dengan teman kita, berbeda suku budaya, tetap kita harus saling tolong-menolong, hidup rukun, tidak berpecah belah. Nah, di sini ada tarian lego-lego, yaitu tari adat Alor bermakna persatuan. Tari adat adalah salah satu kekayaan budaya yang disampaikan secara turun-temurun dari nenek moyang. Tarian adat kerap memiliki pesan dan makna yang luhur. Salah satunya ada pada tari lego-lego dari Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur.
Tarian ini ditujukan untuk mengajak masyarakatnya bersatu membangun kampung dan negeri. Pada masing-masing kawasan di Kabupaten Alor terdapat gaya tari dan nyanyian yang berbeda-beda. Namun, formasinya tetap sama, yakni lingkaran. Masing-masing nyanyian dan pantun yang diungkapkan saat menari memiliki arti serta harapan yang berbeda-beda. Beberapa literatur menyatakan bahwa tarian ini sempat menjadi tari perang. Sekarang tarian ini lebih dikenal untuk menyambut tamu. Tamu disambut oleh masyarakat yang dituakan, lalu diajak menuju sebuah pohon besar yang rindang. Dengan beberapa warga perempuan yang berpegangan tangan mengelilingi pohon. Tamu dipersilakan untuk ikut serta dalam tarian tersebut. Dengan gerakan kaki yang diatur sedemikian rupa, penari akan bergerak mengitari pohon. Pada saat yang sama, sirih pinang dan minuman sopi ditawarkan. Gerakan kaki dan nyanyian di masing-masing daerah bisa saja berbeda. Namun, bentuk formasi lingkaran dan komponen tradisional lainnya tetap sama. Di dalam lingkaran, ada 3 lelaki yang memiliki tugas berbeda. Ada pemukul gong yang nadanya akan digunakan untuk menghitung langkah penari. Kemudian ada seorang laki-laki yang bernyanyi sekaligus mengucapkan pantun. Dan seorang lagi bertugas membagikan sirih pinang serta minuman sopi. Selain menjadi identitas setiap suku, tarian ini menjadi salah satu identitas pemersatu masyarakat Alor yang mempunyai mimpi agar masyarakat dan pendatang terus bersatu membangun kampung serta negeri. Ini berasal dari sumber berita 1. Nah, setelah tadi membaca teks bacaan tentang tarian Alor, nah sekarang nanti kita akan pelajari pola-pola dalam tarian. Seorang penari harus memperhatikan perpindahan, gerakan, dan pergeseran posisi saat menari. Pola lantai adalah pola denah yang harus dikuasai oleh seorang penari dan berfungsi untuk membuat posisi dalam sebuah ruang gerak. Nah, ini adalah pola lantai interval, pola lantai vertikal lurus. Tari klasik banyak menggunakan lantai vertikal. Penari membentuk garis vertikal, yaitu garis lurus dari depan ke belakang, atau sebaliknya. Pola lantai ini memberikan kesan sederhana tetapi kuat. Nah, ini adalah pola lantai vertikal lurus. Lihat gambarnya ya. Nah, ini tadi Yospan dari Papua, tari Serimpi dari Jawa Tengah, tari baris Cengkedan dari Bali. Nah, ini menggunakan pola lantai vertikal atau lurus. Pola lantai diagonal, penari berbaris membantu garis menyudut ke kanan atau ke kiri. Nah, ini adalah tari gending Sriwijaya Sumatera Selatan menggunakan tari lantai diagonal. Pola lantai garis melengkung, penari membentuk garis lingkaran. Tari rakyat dan tari tradisional banyak menggunakan pola ini. Pola lantai ini memberi kesan lemah dan lembut. Contoh tarian dari pola lantai garis melengkung adalah tari Mabadong Toraja Sulawesi Selatan, tari Randai Sumatera Barat. Oke, cukup sekian pelajaran kali ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.